Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pemirsa di dalam program Brownies, obrolan bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya. Dan kali ini di episode spesial bersama dengan Jannah, begitu ya. Kalau biasanya mungkin bersama dengan Mbak Ergi, kembali terjadi pergantian pemain. Kali ini bersama dengan Jannah di dalam program Brownies, di mana program yang menyuguhkan obrolan santai seputar dunia usaha, langsung dari pelaku bisnis yang berangkat dari bawah, dari ide sederhana sampai jadi peluang yang menjanjikan. Dan hari ini pemirsa, kita di lokasi usaha telur asin, salah satu produk lokal yang kelihatannya mungkin simple begitu ya, tetapi ternyata punya cerita dan proses yang tidak sederhana. Dan mungkin pemirsa penasaran bagaimana awal mula usahanya sampai dengan mungkin bisa dibilang sukses begitu. Dan langsung saja bersama dengan kita kali ini ada owner dari MMZZZ. Halo. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Bersama dengan Mbak Lisda Fitriana. Mbak Lisda Fitriana, owner dari MMZZZ. Iya. Itu bilangnya MMZZZ atau Iya. gimana? MMZZ. MM itu kan sebenarnya mama. Mama. Nah, Oke, Mama. yang ZZ itu kan dari 3 anak. 3 anak. Iya, Z saya punya pertama? Z pertama itu Zahra, Z yang kedua itu Zalpa, Z yang ketiga itu Zen. Jadi sebenarnya telur asin ini dari Mama Zen, Mama Zahra, Mama Zalpa. Nah, daripada kepanjangan gitu Iya. ya. Lalu kita singkat menjadi MMZZ. Iya. MMZZZ. Oke. Simpelnya Mama ZZ gitu. Oke deh, Mama biasanya. JJ simpelnya ya. Iya. Orang lebih taunya Ya, telur asin Mama JJ. Iya, betul. Oke, mungkin bisa diceritakan nih Mbak Lisda awal mulanya nih, bagaimana telur asin ini dimulai dari tahun berapa nih? 2018 berawalnya dari hobi makan telur asin. Wah, oke. Kalau beli kan biasanya 5-10 biji. Jadi suami itu protes. Coba bikin sendiri dong daripada beli terus kan, katanya gitu. Oke, kita coba kan gitu. Jadi bikin pertama itu kita pakai rendaman air. Jadi pakai air garam. Kita coba 10 biji, 20 biji kan. Berhasil, alhamdulillah. Cuman buat konsumsi sendiri. Konsumsi gitu. pribadi. Tapi kan sering posting. bikin posting. Ada teman yang pengen coba gitu. Oh, suka katanya. Mau beli. Loh, saya nggak jualan. Cuman posting aja. Posting aja. Boleh coba. Oh iya, boleh. Tapi nggak dijual. Kalau mau ambil aja gitu. Tapi ternyata ada yang ketagihan gitu. Ya berawalnya sih dari hobi itu aja, suka makan. Nah terus karena temen itu suka juga, dia ngomong satu ke satu. Promosi antar mulut lah. Iya. Jadi nggak kata orang sih ibaratnya nggak mau jualan nggak, cuman konsumsi aja gitu. Tapi ya sudah kita coba dari 1 rak 30, ternyata banyak yang minat. Oke deh, dijual gitu. Dari usulan suami ya sebetulnya berarti ya, karena suka mengkonsumsi telur asin diusulkan suami untuk bikin sendiri aja gitu daripada beli terus kan. Lumayan kan harganya 1 bijinya ya, kan. Lumayan. Oke, berarti permodalan awal apakah disuguhkan dari sang suami yang memberi ide juga mungkin? Iya. Support pertama itu memang dari suami. Jadi dia kasih modal, mau, oke gitu. Langsung menjalankan. Oke, tapi kalau di awal sendiri sampai sekarang mungkin apakah mengerjakan sendiri atau memang ada bantuan sang suami atau ada pekerjaan mungkin? Kita ada punya tugas. Ibaratnya kan kalau suami bagian produksi yang bata. Ada pemainnya juga. Iya. Ada jadi kita nggak punya karyawan nggak. Jadi karyawan itu cuman kita, suami, sama anak, gitu, saudara sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Tapi sekarang memang karena banyak, jadi kita perlu, tapi saudara.
Ada saudara. Jadi bagian produksi biasanya saudara yang bantu. Oh, sudah ada peran-perannya masing-masing ya. Punya. Jadi yang awalnya iseng sudah pembagian yang serius ternyata. Serius, iya. Tapi kalau awalnya dulu kan mungkin pakai air asin masih gitu Iya. ya. Seiring berjalannya waktu, adakah tantangan yang dirasakan yang awalnya mungkin tadi awalnya 1 rak, 2 rak, sampai saat ini mungkin yang udah raknya nggak kehitungan mungkin ya? Ya sebenarnya kan gini. Dari awal bikin itu kan cuma 1 rak. Terus berlanjut sampai 6. Jadi 6 rak itu kan 180 biji. Itu juga kita beli telur, nggak sembarang beli telur. Jadi kita belinya langsung ke peternak. Kalau pertama sih ya kita beli di pasaran. Tapi kita tanya, di pasar itu telurnya seperti apa ini? Baru nggak? Fresh nggak? Gitu kan. Karena kan memang kalau bikin nggak sembarang bikin. Jadi telur itu nggak boleh yang udah umurnya udah 1 minggu di pasar, nggak bisa. Dia ngaruh. Terus kata orang itik lepas, maksudnya itik yang nggak dikandangin, yang liar lah, itu bagus. Kita beli juga, walaupun dengan harga mahal karena kita coba mau jualan, tapi ternyata hasilnya nihil kan. Telurnya hitam semua gitu. Mungkin orang jual itu karena udah telurnya umurnya udah 1 minggu. Tapi kan dia jual, dia bilang baru datang nih telurnya. Baru mau dibawa aja padahal. Bukan baru keluar telurnya. Susah senangnya di situ. Terus umurnya juga kalau pakai air garam itu paling awet itu 5 hari. Karena dia kan mengandung air ya. Walaupun nanti dikukus lagi, air itu tetap mengendap di dalam telurnya. Iya. Terus kita disuruh coba dong pakai abu. Kita coba lagi pakai abu. Sama, abu itu kalau ditambah garam, ditambah air, dia tetap mengandung air. Jadi dia masih seiring berjalannya waktu proses terus sampai kita temukan yang pakai abu dan bata. Jadi kalau abu dan bata itu kan dia lebih kering. Jadi dia juga lebih bagus, airnya kurang. Kalau kita pakai rendaman airnya banyak, jadi 3 hari atau 4 hari dia udah mulai berlendir telurnya. Jadi prosesnya juga apa sih bahasanya, telurnya juga jadi berhubungan gitu dengan prosesnya yang semisal cepat juga begitu ya ketahanannya. Yang paling utama itu kan telur itu harus yang dicari itu yang fresh, memang harus langsung dari kandang. Harus dari peternaknya. Jadi kalau bisa kita beli itu jangan beli di pasaran. Jadi bukan berarti telur yang di pasar itu nggak bagus, bukan. Karena kan kita prosesnya juga mau awet, ketahanan telurnya kan mau awet. Nah, jadi kan mau nggak mau memang harus beli ke kandang. Langsung ke peternak. Berarti sudah ada peternak langganan. Iya, betul. Mungkin bapaknya nonton nih, itu telur saya katanya. Itu telur saya. Itu telur saya. Iya, itu telur saya. Berarti dari 1 butir telur ini aja udah 1000 itu sebetulnya begitu ya, dari betul. pemilihan telur. Dari pemilihan telur. Dan pemilihan yang lain-lainnya. Iya, betul. Garamnya juga kita garamnya yang beriodium. Garam biasa nggak bisa? Bukan garam yang krosek ya? Kresek ya? Iya, enggak. Nggak bisa. Pertama memang kita bikinnya seperti itu. Pertama, karena memang untuk konsumsi sendiri, kita beli yang kiloan kan. Nah, terus itu asinnya juga kadar asinnya sangat-sangat asin. Keasinan juga nggak bagus ya telur asin ya? Memang hasilnya masir, berminyak. Tapi kayaknya orang yang tekanan tensinya tambah naik. Bahaya nanti makan satu telur itu ya. Apalagi samurai. Iya, betul. Banyak errornya kayaknya udah ya. Dari 2018 sampai dengan sekarang 2026. Betul. Mungkin nanti masih banyak lagi yang akan Jenna tanyakan seputar proses pembuatannya, mungkin yang lebih detail lagi deh. Nanti Jenna pengen tahu batu batanya, katanya tadi kan kita sempat ngomong-ngomong di belakang layar. Betul. Ada batu bata pilihan juga. Tidak sekedar batu bata yang berwarna merah begitu Mbak ya. Betul sekali. Baiklah pemirsa, kita akan lanjut lagi begitu ya. Nanti kita akan membahas seputar tentang telur asin. Dari 1 butir telur asin ini menyimpan banyak cerita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di dalam program Brownies Obrolan Bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.
Oke, baiklah pemirsa, masih di dalam program Brownies Obrolan Bisnis edisi Ramadan. Kali ini begitu ya, jadi jangan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan buat untuk semuanya bagi yang melaksanakan ya, begitu ya. Jadi mungkin yang bingung-bingung mungkin buka puasa, pengen bikin menu sahur atau menu berbukanya dengan apa, bisa dicoba telur asin darinya MMZZZ ini ya. Sambil kita ulik-ulik bersama dengan ownernya Mbak Lisda Fitriana. Asik. Kembali ke laptop kita Mbak Lisda. Kembali ke telur asin ini. Tadi sudah mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2026 dengan trial error-errornya kayaknya banyak banget ya. Banyak. Nah, ini kita coba bahas seputar tentang proses bikin telur asin seperti apa begitu. Apakah tadi telur bebeknya selain kriteria khususnya adakah lagi apa gitu yang harus spesifik banget untuk membuat telur asin yang sempurna? Oke, kalau punya saya sebenarnya pada prinsipnya sama kan. Kalau untuk bikin telur asin ini kan bahannya cuma dua abu, garam. Abu dan garam. Iya, kalau misalnya abu nggak dipakai bisa pakai bata. Yang paling prioritas kan garam. Biar Garam. asinnya Biar asin. Cuman setiap orang kan prosesnya berbeda-beda. Nah, kalau kita kan dari proses telur itu datang, kita cuci bersih. Terus kan kita bikin adonan. Adonan itu ya adonan dari bata, abu, percampuran sama garam. Oh, adonan si telur ya, bukan Iya, adonan kue ya. adonan telur ini. Jadi perbandingannya 3:1. Jadi 1 kilo garam itu perbandingannya dengan 3. Entah itu abu, entah itu bata. Oh, oke. Itu dalam takaran yang paling normal. Jadi walaupun masa perendaman telur itu 2 minggu, dia asinnya pas, tidak terlalu asin, dan dia masir. Masir itu kan yang berpasir, itu enak tuh. berminyak. Oh, jadi ada proses perendaman juga berpengaruh gitu ya? Berpengaruh. Berapa lama biasanya untuk proses perendaman telur asin ini sebelum panen? Maksimal, paling cepat itu memang 12 hari. 12 hari? Ya, oh, sudah tapi bisa? Sudah. Tapi kalau punya saya kan 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu masa apa tadi bilangnya masa Perendaman. Masa perendaman sudah siap panen, siap dijual. Iya, betul. 2 minggu. 2 minggu. Kenapa memilih 2 minggu? Apakah sudah melalui trial error tadi? Apakah 2 minggu ini udah pas gitu? Iya, ketangannya betul. lama atau gimana? Karena sudah pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Kalau umur telur perendaman itu nggak maksimal, ya itu tadi telur itu cepat busuk. Karena asinnya masih kurang. Jadi dia nggak matang lah ibaratnya, dan selama perendaman itu nggak matang. Matangnya maksudnya asinnya nggak masuk, nggak pas yang ke telurnya gitu. Jadi kalau 12 hari itu masih kurang. Kita pernah panen di 12 hari karena orang memang perlu cepat. Jadi dia masih sama kayak telur cuma direbus. Oh, teksturnya masih seperti itu. Jadi dia masir belum, warna pun juga masih ini. Cukup rasanya yang asin gitu ya? Iya, betul. Oke, untuk memastikan telur asin yang pas gitu rasanya, apakah Mbak Rizda sudah mencicipi semua telur di Tabalong? Oh iya. Oh iya, katanya udah, malah Mbak, sampai kemana aja proses penemuan rasa gitu Mbak Rizda? Sebenarnya kan gini, iya. Tergantung selera masing-masing. Nah, setiap pembelinya juga beda-beda kan. Pertama bikin itu pasti banyak pro dan kontranya. Satu orang bilang, ibu ini keasinan. Ternyata di seleksi orangnya memang tensinya udah tinggi duluan. Aduh. Jadi, Oke. Tadi kita cicipkan telurnya. Oh enggak kok, enggak terlalu asin. Ternyata memang kalau orang yang agak tensi, setiap ada yang berbau asin pasti dia bilang asin. Pasti kan gitu. Banyak yang komen harus seperti ini. Ibu tolong ke depannya kurangin takarannya. Jadi memang kita memproduksi ini bukan atas dasar kemauan kita, tapi mengikuti atas kemauan pelanggannya. Jadi berawal dari pelanggan, ibu ini keasinan nih, tolong bu dikurangin. Oke, kita proses lagi dengan takarannya seperti ini. Takarannya seperti ini. Besok kita coba lagi, kita jual lagi. Nah, sampai kita menemukan sampai di titik yang sekarang ini udah kita temukan, walaupun umur yang kita panen itu di 3 minggu, dia tetap nggak asin.
Sudah ketemu titik rasa yang pas gitu ya. Nggak ada yang komen jadi, saya kasih. Iya, walaupun misalkan saya nggak panen di 2 minggu, misalnya saya mundur karena memang ada apa gitu kan, di 3 minggu kita panen, malah itu lebih bagus, teksturnya lebih minyaknya keluar telur itu. Lebih berpasir juga. Iya. Oke. Jadi telurnya itu lebih matang, lebih bagus, sama proses pengukusannya supaya telur itu lebih awet. Pengukusan sebelum dicampur sama abu gitu kan? Bukan. Kebanyakan orang ada yang bikin telur itu dikukus dulu baru diasinkan. Karena orang pengen cepat kan, jadi. Kalau ini kan telurnya cuma telur mentah. Real mentah. Real mentah, lalu kita gulung kan, kita masukkan dengan bata sama abu. Berarti tadi ibu pakai dua-duanya abu dan abu dan bata. Karena gini, kalau abu aja sama air dia kurang lengket. Jadi kalau kita taburi dengan abu, dia mengikat jadinya. Dengan bata itu. Iya. Dan batanya nggak sembarang bata katanya, iya, Bu, ya. Betul. Ada spesifikasi bata apa sih, Bu, yang bagus? Selain bata untuk bangunan rumah yang bagus, yang kokoh, kalau telur asin batanya gimana? Sebenarnya gini, bata itu kan orang pembuatan bata kan kadang ada yang campurannya yang lebih banyak pasir, lebih banyak yang pokoknya pengerasnya kayak gitu ya. Jadi kalau kita bikin itu, dia juga bisa merusak, karena kan kita mau diadon nih, telur itu kan mau kita adon, mau kita ini kan. Jadi harus benar-benar yang bata itu memang setengah jadi, boleh setengah jadi, tapi jangan yang banyak campurannya gitu loh. Jangan terlalu banyak campuran kurang tahu ya kalau orang pengeras ya. Pokoknya orang itu kan bikin bata. Kami pernah beli, sampai nggak bisa ditumbuk itu bata. Waduh. Saking banyak pengerasnya kayaknya. Nggak bisa. Karena dihancurin. Karena kan harus dihancurkan dulu batanya kan. Bukan batako ya, bata merah ya. Bata merah ya. Garis bawahi. Kalau batako kayaknya lebih keras lagi nih. Iya. Import lagi ngancurin semen, Bu, ya. Bata merah. Jadi kita kan ada, kalau pakai tanah liat atau pakai tanah merahnya aja boleh. Bisa. Tapi banyak tapinya ya. Menurut pengalaman dari kita, telur itu juga nggak awet. Dia maksimal harus 7 hari harus dipanen. Maksimal udah itu ya? Iya, karena itu terkontaminasi, dia cepat busuk telurnya. Mungkin karena pengaruh tanah itu, entah ada kandungan atau apa, saya kurang tahu. Yang pasti kita coba dengan tanah merahnya saja, itu hasilnya harus 1 minggu. Jadi sedangkan kita maksimal kan 2 minggu. 2 minggu lagi. Iya, minimal 2 minggu. Oke, sampai ke batu batanya pun ditrial gitu. Sangat dipikirkan matang sekali kayaknya dari 2018 sampai dengan 2026 ini. Kalau untuk adon ini, kalau kita batanya kita kukus dulu. Nah, bata dikukus gimana tuh, Bu? Jadi bata yang sudah kita hancurkan, kalau memang sudah selesai, kita sampai halus kan batanya itu, kita jemur dulu, dijemur di bawah terik matahari. Kalau sudah, sebelum bata itu digunakan, kita kukus. Itu bagian dari apa? Apa gunanya mengukus batu bata itu? Apakah mensterilkan. Proses iya, steril. Harus steril. Kita pernah dicek kelayakan dari bahan yang kita gunakan. Oke. Jadi kan bata ini kita nggak tahu, karena kita kan ambil sembarang dari satu toko lain, misalnya dari tempat yang satu, nggak tahu bata itu entah ada apanya, campurannya atau apa. Nah makanya kan bata itu setelah kita tumbuk, kita jemur, kita kukus dulu. Baru kita adon dengan garam dan abu dan air. Itu proses menetralisasi batanya sendiri. Apakah itu juga, Bu, yang menjadikan telur asin Mama Zahra Jalpazen MMZZZ ini berbeda dengan telur asin lainnya? Apakah karena adanya proses-proses itu mungkin, atau bagaimana nih? Sebenarnya sama aja, Mbak. Cuman kita lebih mengedepankan kehigienisan dari telur, sama keawetan dari telur, gitu. Jadi bukan berarti telur saya ini istimewa, bukan. Istimewa, beda warnanya. Hanya saja prosesnya kita mengikuti sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kita tidak hanya membuat telur ini hanya
jadi cuan aja, bukan. Tapi kita juga memperhatikan yang mengkonsumsinya nanti seperti apa, gitu. Karena kan itu mungkin juga berhubungan dengan semua sertifikat yang tertempel di belakang layar ini, begitu Iya, ya pemirsa betul. ya. Ada logo halalnya, terus ada NKV, apa nih, nomor kontrol veteriner. Ini Betul. saya sih jarang begitu Bu ya lihat logo ini di Iya. produk-produk apa. Ini Betul. produk tentang apa nih kalau Ibu boleh? Sedikit ya sebenarnya. NKV. Untuk mendapatkan sertifikat NKV ini penuh perjuangan yang total. Perjuangannya kita akan ungkit nih Bu. Apa perjuangan di balik ini? Telur asin ini membuat Ibu tertatih-tatih bagaimana nih Bu? Perjuangannya luar biasa. Ini juga awal kita sebenarnya kita nggak tahu sertifikat ini seperti apa. Gunanya apa? Gunanya apa? Karena kita pada saat produksi sudah mulai berkembang, berawal dari saudara. Saudara itu kan memperkenalkan, kakak bikin telur asin, iya. Mau nggak naruhnya di Lotte Mart Banjarmasin? Langsung di awal ditawarin Iya, situ? langsung ditawarin. Karena dia kan bekerja di sana. Memang boleh, saya bilang gitu kan. Boleh Bu, silakan. Kita ajukan kan. Ternyata dicoba telur kita dan di ACC. Kita disuruh mengirim. Seiring berjalannya waktu, permintaan banyak. Ada pemeriksaan dari setiap toko. Ada polisi lah datang gitu, polisinya jualan lah gitu ya. Iya betul. Nah pada saat pemeriksaan itu diketemukanlah beberapa yang harus memang kita penuhi. Sebagai pelaku UMKM kan, kita harus memenuhi segala kriteria yang ada. Syarat dari suatu penjualan untuk memasuki toko. Iya betul. Biar tidak legal lah ya. Betul sekali. Nah pada saat itu kita dikonfirmasi, Ibu sudah punya label halal, Ibu sudah punya PRT, sudah punya NEB, terus Ibu punya tidak NKV? Seperti itu. Lalu saya tanya, NKV itu seperti apa? Ibu silakan dicari dan Ibu urus ini. Jadi masa produksi saya ditahan, saya nggak bisa jualan 1 tahun penuh, saya harus mendapatkan NKV. Itu di tahun kapan tuh Bu? Di 2021. 2020-2021. Jadi tantangannya dari 2018 di 2021 2020 harus terstop karena itu dulu. Iya. NKV ini dia melingkupi dari semua sertifikasi. Include jadi satu. Include jadi satu. Jadi sebenarnya walaupun saya tidak punya tidak punya halal, tidak punya PRT, dia sudah mencakup di satu NKV. Karena NKV ini dari Dinas provinsi langsung Bu ya? Betul sekali. Baru tahu juga. Tapi karena semua dari permintaan dari toko itu harus mencantumkan halal, harus ada NIB, harus ada PRT, mau nggak mau kan kita harus cantumkan semua. Tapi yang paling prioritas ada NKV. NKV. Betul sekali. Oke, berarti kalau udah ada logo NKV ini udah bukan abal-abal gitu ya. Betul. Produknya ya, udah. Karena ini, kalau kita masuk mall besar atau perusahaan wajib mencantumkan NKV. Oke. Jadi itu sempat jadi PR juga Bu. Betul sekali. Tantangan juga yang muncul tiba-tiba di tengah hiruk pikuknya. Betul. Sudah merajalelanya telur asin dari MMZZ ini. Nah, karena NKV ini Mbak, makanya kan kita melalui prosedur yang ada dan harus mengikuti yang sesuai ketentuan mereka. Termasuk dengan penyediaan yang adonan tadi. Yang harus dengan bata harus disterilisasi. Proses telur itu harus dari peternak. Harus seperti itu. Jadi kita harus, makanya kan NKV itu penting karena memang NKV ini dari semua sertifikasi kehigienisannya yang paling utama yaitu NKV. Betul. Tapi itu juga kayaknya menguntungkan juga Bu ya untuk Ibu selaku pelaku usaha, selain jadi lebih aman gitu produknya. Dan juga ternyata ketelurnya juga sangat berpengaruh begitu. Ternyata harus higienis, harus selama itu begitu. Sangat berpengaruh. Oke. Tapi dari itu semua untuk prosesnya sendiri nih Bu, tadi kan udah pakai batu bata, pakai abu, itu secara tradisional atau modern nih Bu? Kalau bisa disampaikan.
cara yang Ibu Kita pakai? masih secara tradisional. Karena orang mencucinya juga ada pakai mesin kan? Kita masih manual. Oke. Karena proses dari pencucian pertama itu juga menentukan hasil dari telur asinnya nanti. Iya. Jadi nggak asal cuci. Artinya kan, karena kan telur itu kan langsung nih dari peternak, berbagai macam kotoran kan. Kalau menggunakan mesin rasanya kalau bagi saya itu kurang tepat masih. Kalau kita dengan mencuci kita sendiri kan itu lebih bisa tahu nih, ini nggak ada yang kotoran yang tertinggal lagi. Masih gitu bisa kan. dicek dengan Iya, mata telanjang betul. gitu ya. Oke. Makanya semuanya manual. Masih tradisional. Masih tenaga sendiri Bu ya. Sendiri. Masih kuat dong masihnya ya. Alhamdulillah. Kalau untuk rasa biar konsisten gitu Bu, apakah karena udah ada catatan resep itu turun-temurun itu yang takaran-takarannya Iya betul. dari situ? Dari situ. Jadi untuk proses adonan ini masih belum bisa diturunkan. Hai. Masih belum bisa diturunkan. Belum ada yang mewarisi mau dari 3Z ini Bu ya. Masih sang ibu saja yang Masih ya. Jadi ibaratkan saya mau kalau misalnya saya punya kegiatan, saya siapkan dulu adonannya. Jadi silahkan bagi yang memproduksi, cuci, tinggal adon, nggak masalah. Yang pasti adonan sudah beres, sudah saya siapkan. Udah diracik lah ya. Sudah diracikkan. Hanya tangan Mbak Lisda saja yang bisa meracik itu ya. Oke, berarti juga tadi setelah proses yang udah lengkap juga Bu ya, label halal, terus ada PIRT, terus ada NKV, berarti itu untuk proses penjualan itu pengecekannya udah lewat lah ya, udah aman banget begitu ya. Tinggal lirik udah lewat, udah aman gitu ya. Betul sekali. Oke deh, mungkin nanti Jana pengen tanya-tanya untuk telurnya nih Bu lagi. Untuk produksinya, terus ketahanannya berapa lama, terus biasanya produksi 1 hari atau dalam 1 minggu bisa berapa begitu ya. Kita bikin penasaran dulu para pemirsa. Oke deh. Jadi jangan dijawab dulu untuk para pemirsa begitu ya, jangan kemana-mana, saksikan lagi begitu ya. Kita masih ada part berikutnya tetap dalam program Brownies spesial Ramadan kali ini, obrolan bisnis. Bye bye. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, pemirsa masih di dalam program Brownies edisi Ramadan kali ini bersama dengan Jana dan bersama juga dengan Ibu Lisda, owner dari MMZZZ Telur Asin begitu ya. Kita lanjut perbincangan lagi, Mbak. Oke, masih siap gitu ya tenaganya. Walaupun mungkin di kala Ramadan kali ini tetap semangat membahas. Kita membahas telur asin yang jadi bintang utamanya hari ini. Nah, tadi sudah ngomong soal proses pembuatannya. Terus untuk produksi itu kira-kira per hari, per minggu mungkin berapa keluar langsung panen? Untuk saat ini, kita bicara yang sekarang ya. Kalau yang sebelumnya kan kilas balik berarti. Sudah berlalu. Sudah berlalu. Kalau sekarang rutin kita per minggu itu kita ambil 8-10 ikat. Dalam satu ikat itu 180 biji. 180 biji. Iya, jadi 1.800 per minggu. 1.800 per minggu. Nah, kalau dihitung 1.800 per minggu itu untuk 2 toko, terutama Indomaret dan Lotte Mart. 1.800 cuma buat 2 toko. Iya. Ibu sudah naruh di harusnya lebih, sebenarnya harusnya lebih. Lebih itu kita ambil lebih, maksudnya untuk ecer. Ada lebih, tapi ya kelebihannya itu cuman untuk ecer. Untuk ecer aja. Iya. Sisanya sudah terkontrol untuk toko rekanan kita, terutama untuk Indomaret dan Lotte. Nah, ternyata para pemirsa begitu ya, untuk produk dari MMZZZ ini sudah masuk di retail-retail ternama. Bisa disebutkan, ingat Bu, tempat-tempatnya? Karena banyak banget ini kalau melihat di belakang nih ya, ada dokumentasi tempat-tempat yang sudah meluncur produk dari MMZZ. Salah 1, salah 2, salah 3, salah 4-nya apa nih, Bu? Sebenarnya salah satu yang pertamanya memang di Lotte. Jadi pencetus utama kita jualan itu di Lotte.
Selain ecer, kita bicara yang ecer offline ya, offline, online. Onlinenya secara sebenarnya online dari mulut ke mulut onlinenya. Onlinenya bukan Bu ya, tapi masih mulut ke mulut onlinenya. Jadi kita di lote. Awal mula kita jualan itu di lote. Nah, lote itu permintaannya 200 biji per minggu. Waduh. 200 biji per minggu. Memang awal pertama kita cuma diminta pack-annya itu cuma 30, tapi dengan isi 4 biji. Dia masih 120. Nah, sekarang sudah memenuhi 200 biji per minggu. Baru 200. satu toko itu? Satu toko. Ada berapa anakan ini? Kalau setelah itu kita mulai melirik Indogrosir sebenarnya. Jadi kita pemasarannya langsung ke Banjarmasin. Jadi lote Merit itu kan di Banjarmasin. Nah, langsung kita lipir ke Indogrosir. Kita masuk ke Indogrosir, kita coba ajukan. Ternyata di Indogrosir itu sudah ada UMKM di wilayah mereka. Jadi kita tidak bisa Ibu menerima. Tapi Ibu bisa nggak menyuplai telur mentah? Nah, jadi sebenarnya di Indogrosir itu kita menyuplai telur mentah. Oh, jadi tidak hanya telur matang saja? Sebenarnya seperti itu. Intinya asal telur aja gitu ya? Dan asal telur bebek ya? Betul. Jadi kita diminta menyuplai 2.000 sampai 3.000 biji di Indogrosir. Itu juga permintaannya per minggu. Awal mulanya. Nah, terus dari Indogrosir itu diminta mengisi, sebenarnya kita mengenalkan kan telur asin, bukan telur mentah. Karena kita sudah pengajuan ke situ, mencoba menawarkan produk, ternyata dari Indogrosir mereka minta suplai telur mentah. Ibu bisa tidak menyuplai telur mentah? Loh, saya kan maunya telur asin. Saya kan mau suplai telur asin, Pak. Kalau telur asin nggak bisa, Bu, karena kita sudah ada. Tapi kalau Ibu mau coba, Ibu mau nggak masuk Indomaret? Oh, berarti tawarannya dari situ dulu? Iya, karena kan dia satu grup kan, Indogrosir dengan Indomaret satu grup. Itu gimana, Pak? Nanti Ibu datang ke toko langsung, Ibu kirim langsung. Jadi kita itu pedagang yang langsung mengantarkan barang ke toko. Itu seperti apa? Nah, mereka jelaskan bahwa nanti Ibu dikasih toko. Untuk wilayah, kalau Ibu bisa cover, Ibu bisa kasih antar. Seperti itu. Jadi sebenarnya pada saat kita pengajuan itu, kita langsung dapat 2 kontrak. Dalam arti kan maksudnya kontrak bebas aja. Jadi kita 2 ditawarin, suplai telur mentah sama telur asin. Ambillah dua-duanya, Bu. Kita ambil dua-duanya. Emang rezeki di telur ini, Bu ya. Iya, betul, alhamdulillah ada jalannya. Ada jalannya sampai dengan sekarang sudah beranak pinak ya, begitu Bu ya. Iya. Paling jauh di mana, Bu? Berarti, Bu? Kalau untuk jauh, sekarang kan kita punya 43 toko. Waduh. 43 toko. Itu meliputi wilayah Amuntai ada 4 toko. Balangan ada 6. Kandangan, Tapin, Binuang. Yang terbaru ada di kilometer 80, itu ada satu lagi Binuang, sudah arah ke Pengaron kalau nggak salah. Jadi total ada 43 yang kita handle. Awal-awal memang pertama 1-2 toko. Karena peminat banyak, dia bikin toko, dilaporkan, bisa cover, kita ambil. Siap terus, Bu ya. Siap. Berarti doanya nih bukan cuman Ibu Listi aja yang sehat, bebeknya juga, Bu ya. Betul. Biar bisa produksi telur juga gitu, Bu ya. Awal-awal sih sebenarnya kan kita nggak tahu harus mencoba toko ini kemana. Jadi kita mengikuti alurnya. Jadi toko yang paling jauh itu melewati tambang yang di daerah Tapin. Itu toko yang paling jauh menurut saya. Dengan berbagai lika-liku perjalanannya. Tapi alhamdulillah kan telurnya diterima.
Dan sampai sekarang masih bertahan lah. Alhamdulillah. Jadi ini juga bisa disebut dengan telur mandiri, Bu ya. Betul sekali. Karena produksi mandiri, pengantaran Pengantaran sendiri. mandiri. Mandiri. Oke, jadi harus janjian nih kalau ingin beli offline soalnya juga bisa, Bu ya. Bisa. Tapi harus calling-calling dulu barangkali Iya. lagi pengantaran, Bu ya. Karena nggak ready stock, Mbak. Nah, nggak ready stock. Oh, harus Jadi fresh. off-press. Iya. Kalau misalnya pesan hari ini, pagi, sore bisa ready. Oh, nggak perlu nunggu besok, tapi tetap di hari itu bisa, tapi beda bisa, jam. tapi beda jam. Hmm. Nggak bisa yang sat Bu, saya minta telur asin sekarang. Oh, nggak bisa. Ais. Mohon maaf, karena makan harus melewati beberapa prosesnya dulu. Oke, tapi selalu fresh, Bu ya, nggak ada yang Fresh. sudah 1 hari 2 hari di rumah gitu. Betul. Oke deh. Dan selain telur asin, ini kalau telur asinnya sendiri dulu ya, Bu. Ini ada varian rasa lain kah kalau dari Ibu sendiri? Sementara saya bikinnya yang original. Original. Pernah bikin yang asap, Mm-mm. tapi mungkin peminatnya kurang. Jadi Ibu tiadakan. Tiadakan. Nah, sekarang fokus ke Kalaupun pengen, itu paling dimasukkan di Indomaret sebenarnya. Oh. Tapi saya sampai sekarang belum ada pengajuan karena memang agak sedikit ribet kalau untuk yang asap. Jadi memang harus benar-benar ekstra bikinnya. Ekstra sabarnya juga. Ekstra sabar. Benar-benar sabar. Oke, jadi selain rasa, tapi ada juga olahan lain, Bu ya, dari telur Ada. asin ini. Kenapa memutuskan untuk membuat olahan kerasin namanya, Bu? Betul, kita bikin kerupuk telur Kerasin, asin. kerupuk telur asin. Mm-mm. Oke. Kerupuk telur asin. Ada kerupuknya lagi tidak ready. Mungkin nanti dicantumkan lewat foto atau video mungkin, Bu ya. Boleh nanti Pemirsa kita. nanti bisa melihat tayangan-tayangannya. Olahan kerupuk, apakah itu muncul dari inovasi atau ada ide-ide dari konsumen? Sebenarnya gini, pada saat pengukusan telur asin itu kan ada telur asin yang retak, Oh, ada Ada hancur. ada yang hancur. Kalau dijual kan Nggak bisa ya? dijual bisa, memang ada beberapa peminatnya, ada yang pengen, karena kan ada yang suka yang asin banget, karena kan kalau telur itu retak sebelum dikukus, nah itu asinnya kan dalam banget, nah tapi memang ada orang yang suka asin banget. Kalau kebanyakan dijual pun tidak memungkinkan, nah terus kita punya inisiatif untuk diolah. Berawalnya seperti itu. Jadi apabila ada telur yang itu retak, pecah, kita produksi menjadi menjadi kerupuk telur asin ini. Muncul idenya. brilian kembali. Memang sangat smart sih begitu, Bu ya. Ya, jadi sebenarnya tidak terlalu merugikan. Jadi tidak ada barang yang tersia-siakan seperti itu. Dan ngomong-ngomong dari tadi, ini kisaran harganya mungkin, Bu. Ini kan tadi ada sempat nih. Nah, ada yang isi 4, ada yang isi pakai kotak ini, itu harganya berapa? Bervariasi sebenarnya, tergantung permintaan. Kalau yang ini kan permintaan toko, isi 4 ini permintaan dari toko Lotte. Lotte Mart di Banjarmasin. Dia meminta isinya 4. Kalau untuk Indomaret dia minta isinya isi 3. Oh, isi 3. Dengan kemasan Mika yang sesuai request dari mereka. Inilah ukurannya gitu. Iya, kalau yang ukurannya. lebih besar lagi ini untuk yang offline biasanya. Offline, iya. Isi 5. Berapa harganya, Bu? Kalau kita secara anggaplah kita agen ya. Jadi ibarat kalau orang mau beli, entah itu reseller atau kita jual ecer secara pribadi pun, kita di harga 4.000. 4.000. Iya. Satu bijinya. Satu bijinya. Oh. Untuk di harga sekarang. Berarti bakalan ada info naik nih, Bu. Enggak, sebenarnya gini, Mbak. Harga pasaran itu kan tergantung setiap minggunya berbeda. Oh, bisa Sama beda. iya beda. Karena tergantung marketnya juga. Kita beli, dari telurnya. Kita beli mentahnya pun itu tergantung marketnya per minggu. Jadi dia update terus. Dalam 1 minggu itu diupdate. Oh. Minggu ini naik harganya segini. Kita harus menyesuaikan. Jadi karena sudah pengalaman yang sudah kita lalui, jadi kalau misal harga itu naik tanpa kita harus merubah harga jual kita sekarang, produksi biasanya kita hentikan. Oh, Ibu lebih memilih stop produksi daripada ada perubahan harga. Betul. Dan tadi juga katanya, Bu ya,
Kalau biasanya ada mungkin yang ukuran telurnya beda-beda atau apa gitu ya? Iya betul. Karena memang setiap penjual itu kan beda. Dia punya kriteria masing-masing. Jadi ada yang di spill dulu, yang kecil-kecil. Ada grade-nya A, B, C gitu kan. Nah kalau punya saya itu kan telurnya sistem angkat dalam arti ambil semua. Entah itu besar, entah itu kecil, sedang sama, harga sama. Iya. Jadi nggak pilih-pilih lah ibaratnya gitu. Dari hasil mingguan tadi ada 1.800 kali 4 ya. Nah, karena gini Mbak, saya ambil dalam satu minggu kan 10 ikat. Minimal aja kita ambil misalkan 1.000 kan. Nah kalau 1.000 itu nanti panen, kalau kita nggak ambil lagi berikutnya di minggu ke depannya, putarannya nggak pas nanti. Pada saat proses panennya, nanti minggu ke depannya nggak ada stok nih. Makanya wajib saya menyediakan stok itu setiap minggu. Karena kan panen 2 minggu. Nah minggu berikutnya PO keluar, permintaan dari toko, kita punya stok sudah. Oh sudah ready. Iya. Oke, berarti tinggal panen. Omsetnya sudah tidak main-main. Oh. Bagaimana nih kita ngobrol omset ini? Kita ingin menyelam soal omset ini, ngomong-ngomong dari hitungan telur yang ribuan itu tadi, bagaimana sendiri omsetnya? Apakah alhamdulillah atau bisa di-spill berapa titik-titik-titiknya gitu, Bu? Yang pasti semuanya alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Bisa beli bebek juga. Kedepannya pengennya punya ternak sendiri ya. Harusnya seperti itu. Harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Itu sudah angan-angannya ke depannya. Masa kita cuma membeli kan? Berarti itu masuk di target nih, Bu? Harus. Targetnya ada targetnya. Jadi peternak juga. Peternak juga. Tidak hanya telur murni. Tidak hanya menghasilkan ininya, tapi kita juga punya ternaknya gitu. Siapa tahu nanti jualan dagingnya juga, Bu ya. Daging bebeknya juga. Siapa yang tahu begitu ya dalam 1-2 tahun ke depan. Oke. Ada trik nggak nih, Bu, supaya pelanggan balik lagi? Ada rahasia kah dari MMZZZZ ini selain cita rasa mungkin? Gini, kalau prinsip saya jualan, saya bilang, orang pasti tanya, apa istimewanya telurnya? Nah, terus apa yang melebihi telur punya? Saya nggak bicara soal rasa, saya nggak bicara saya membanggakan telur saya seperti apa. Silakan Anda beli, Anda coba, dan silakan Anda berkomentar dengan saya. Sesuai dengan komentar Anda menikmati, ya pasti Anda kembali dengan saya. Seperti itu. Jadi saya nggak, orang promosi besar-besaran kan, telurnya gimana ini. Saya bilang telur saya enak, telur saya masir, tapi orang menilainya kalau sampai ke tangan orang, kadang orang enggak seperti ini. Tergantung selera lagi. Karena baliklah ke selera masing-masing. Berarti seperti itu. Biarlah telur yang berbicara. Iya. Silahkan, silahkanlah Anda merasakan. Jadi rasa yang berbicara. Jadi bukan saya. Takutnya saya nanti mengada-ngada. Takutnya seperti itu. Jadi prinsip saya jualan, silahkan dicoba dulu. Kalau minat silahkan dibeli kembali. Seperti itu. Oke, baiklah. Selain target harapan, mungkin Bu, ada harapan dan mungkin rencana kedepannya selain target tadi, ada lagi selain ingin membeli itik, selain ingin punya peternakan, Bu ya, apakah akan muncul lagi nih varian-varian rasa lain atau kerupuk-kerupuk dalam bentuk lain? Sebenarnya kalau kerupuk karena masih prosesnya baru, pengen yang ada beberapa yang pengen dengan berbagai rasa, tapi belum dicoba karena memang mungkin masih tenaganya. Karena tadi ya, Bu ya, terbang sendiri kata Ibu. Sebenarnya itu kalau proses kerupuk itu kan kalau sudah kita selesai panen, sudah selesai kiriman, berarti kita punya waktu luang 1 atau 2 hari. Nah 1-2 hari itu yang kita manfaatkan untuk pembuatan kerupuk. Iya. Tapi kalau cuacanya kayak gini, Bu, iya, untuk cuaca saat ini pengaruh, sangat-sangat pengaruh. Kerupuk dan telur atau kerupuk aja? Kerupuk. Oh, telur aman? Kalau telur aman, alhamdulillah. Begitu, Bu ya. Iya. Yang kanan masih bisa jalan, yang kiri aman aja lah, Bu ya. Oke, baiklah, asik sekali, Bu, perbincangan hari ini seputar tentang
telur asin yang siapa sangka ternyata udah terbang kemana-mana Bu ya, udah bisa mencukupi juga, dan omsetnya tadi alhamdulillah bisa lah tahun depan punya peternakan Bu ya. Aminkan dulu ya. Amin. Oke, ditunggu Ibu untuk inovasi-inovasi lainnya. Siap. Mungkin nanti kembali datang ke dalam program Brownies, entah dengan kerupuk tadikah yang sudah ada varian rasa lainnya, atau mungkin telurnya kah nanti yang ada varian rasa. Kalau varian warna mungkin agak mengejutkan ya, tiba-tiba jadi merah atau jadi kuning. Betul. Oke, sukses selalu untuk Mbak Lisda. Semoga sehat selalu dan harapannya bisa membuat produk-produk lokal Tabalong lebih merajalela lagi. Oke, baiklah pemirsa, dari obrolan kita di hari ini begitu ya, bisa kita lihat langsung bagaimana owner menjalankan usaha telur asin ini dengan konsisten dan penuh kesungguhan pastinya. Semoga cerita kali ini bisa jadi penyemangat juga buat para pemirsa TV Tabalong yang sedang atau ingin memulai usaha, bahwa dari hal yang sederhana pun ternyata peluang besar bisa tercipta. Ditunggu episode Brownies bersama dengan UMKM-UMKM lainnya begitu ya. Dan untuk kamu mungkin yang sudah menyaksikan, ingin diundang dan ingin berbagi kisah begitu ya, ingin berbagi kiat-kiat juga mungkin tips usaha, ataupun ingin mempromosikan, bisa banget hubungi kita di Instagram mungkin ya, Instagram TV Tabalong, Instagram Radio Sport Tabalong, ataupun Instagram channel pribadi, silakan saja, gratis tidak dipungut biaya. Kita berjumpa dan kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mbak Lisda. Kita jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.